Juan. Oke, tema hari ini saya Ian. Oke, saya ambil tema hari ini, pola yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Pola apa? Amin. Pola yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, pola hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Pola yang harus kita tahu bahwa kehidupan kita itu bukan kita lagi, melainkan Kristus, yang pribadi Kristus di dalam hidup kita. Kita harus memiliki pola hidup sesuai dengan kehendak Allah. Artinya pola hidup sehat. Artinya kerohanian kita harus sehat. Amin. Bagaimana cara kita mengatasi kerohanian kita sehat? Yang pertama, kita harus hidup di dalam Tuhan. Oh, kenapa pola hidup sehat harus hidup di dalam Tuhan? Karena kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Pribadi Allah ada di dalam hidup kita. Amin. Artinya, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa pribadi kita bukan kita lagi, tapi Tuhan yang berkenan di dalam hidup kita. Artinya, kita harus menjaga pola hidup sehat, yaitu pribadi Allah, yaitu pribadi Sang Raja, Juru Selamat, yaitu Yesus. Menderita untuk kita menjadi pola hidup sehat, pola kerohanian sehat. Amin. Kita harus menjaga pola hidup sehat. Mari kita buka 1 Korintus 6. Sorry ya guys, agak batuk. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tema hari ini pola hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Atau kehendak Tuhan. Kita baca ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, ada kamu Roh Kudus yang kamu peroleh adalah dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Kita harus sadar bahwa hidup kita bukan milik kita. Bait kita, tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi Kristus. Amin. Artinya, pribadi Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Allah telah sempurnakan, yaitu Tritunggal. Artinya, Allah telah hadir di dalam hidup kita. Allah udah menyempurnakan hidup kita. Pertanyaan dalam hidup kita, apa kita mau pakai hidup ini untuk melayani Tuhan? Amin. Artinya, kita harus sadar, kerohanian kita itu harus sehat. Kejiwaan kita itu harus sehat. Amin. 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 Ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya, kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ada nggak teman kita menderita untuk di kayu salib untuk kita? Saya mau tanya untuk... Itu Yesus. Yesus yang menderita loh. Yesus yang menderita. Kita telah lunas. Sebenarnya di sini bukan lunas. Kita harus bayar harga. Itu bayar harga itu kita harus kasih waktu untuk Tuhan. Waktu apa? Baik kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Supaya Tuhan hadir di dalam hidup kita. Karena Yesus sudah memberikan lunas. Bukan kita lagi sekarang milik kita. Amin. Seperti lagu mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Artinya kita udah dibayar lunas loh. Sadar tak sadar kita menggunakan baik kita untuk hal-hal yang tidak benar. Amin. Yesus sudah menderita. Amin. Langkahnya apa? Kita harus benar-benar memahami. Kita harus melayani bukan kita lagi. Makanya kita jadi orang itu jangan terlalu, wow, saya pembina, wow, saya pakai pembina. Itu hanya sebuah jabatan. Amin. Tapi kita harus mengenal pribadinya. Amin. Gimana caranya kita biar sehat kerohanian kita? Yang pertama kita harus tahu bahwa
Yesus menderita. Yesus menderita di dalam hidup kita. Artinya hidup di dalam Tuhan. Artinya hidup di dalam oleh Roh Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi jangan siakan waktu yang ada ini untuk hal-hal yang tidak pasti. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita itu secara gratis. Itu adalah sebuah kasih Tuhan. Supaya kita menjaga pola hidup yang dengan kehendak Allah. Artinya pola hidup sehat kita. Pola hidup iman kita. Artinya hidup sehat. Pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah itu artinya pola yang harus kita hadapi. Yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam Roh Kudus. Makanya yang pertama, bagaimana cara menjaga pola hidup dengan kehendak Allah? Yang pertama kita harus bilang, hidup di dalam Tuhan. Artinya, hidup di dalam Tuhan artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang selalu bersama dengan Tuhan. Hidup dalam berjalan terus bersama dengan Tuhan. Hidup menikmati firman Tuhan. Amin. Kita harus memahami, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, situasi apapun, kondisi apapun, bukan kita yang takut, tapi Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Amin. Sebenarnya itu tadi udah 3 poin. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 8. Dan yang ketiga, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya menjaga pola hidup sesuai dengan kehendak Allah harus ada 3 hal. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Saya ulangkan kembali. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hidup mengandalkan Tuhan itu apa, Bang? Hidup mengandalkan Tuhan, hidup selalu bersama dengan Tuhan. Artinya, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus setia kepada firman Tuhan. Amin. Tanpa kesetiaan itu tidak bisa kita mengandalkan Tuhan. Ada berkat. Kita buka Yeremia 17 ayat 8. Kecepatan enggak? Guys. Kak Elianto, kecepatan enggak saya ngomong? Cepat kali, Bang. Oke, saya agak pelanin dikit. Yang pertama saya bilang, oke, saya ulangkan kembali. Hidup di dalam Tuhan. Poin pertama. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Apa yang kedua? Hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ketika Amin. kita hidup berjalan dengan Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan, artinya kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, hidup kita ada perubahan. Amin. Kecepatan enggak? Enggak, Bang. Enggak. Hidup mengandalkan Tuhan, kita harus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Atau firman Allah. Atau Allah. Amin. Amin. Ada berkat. Yeremia 17 ayat 8. Ia seperti yang ditanam di tepian air. Amin. Yang merambat di akar-akar. Di tepian batang air. Ia tidak mengalami datangan panas terik. Dan ia daun tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan ia berhenti menghasilkan buahnya. Artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mau bawa berkat. Kita tidak perlu khawatir. Amin. Sekali lagi saya bilang, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Ketika ada masalah yang terjadi di dalam hidup kita, kita mengandalkan Tuhan, kita tetap bersama firman Tuhan. Amin. Sadar tak sadar kita sering jatuh dalam pengharapan yang tidak pasti. Amin. Wah, kalau pelayanan itu harus gimana, Bang? Harus santai. Ya, santai boleh. Tapi ada waktunya, yaitu namanya on time. Jam. Karena banyak kita sibuk.
Tapi dalam kesibukan kita harus kasih waktu untuk Tuhan. Kenapa kita harus kasih waktu kepada Tuhan? Karena Tuhan beroleh. Kita sudah dibayar lunas. Amin. Apa kita harus kasih kepada Tuhan? Itu waktu. Waktu yang ada. Jadi artinya, kalau kalian gunakan waktu untuk hal yang tidak pasti, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita gunakan waktu yang ada sekarang ini untuk memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, kita telah dibayar lunas. Artinya 1 Korintus 6 ayat 19-20 menjelaskan bahwa kita harus menjaga bait kudusnya Tuhan, yaitu bait kita. Nih bait kita. Amin. Badan kita. Oke? Badan kita jaga supaya segala rasa dosa, segala belenggu-belenggu dosa, segala kutuk-kutuk dosa di dalam hidup kita buang. Amin. Supaya kerohanian kita selalu sehat. The power and God and Spirit. Api Tuhan melingkupi kalian ketika kalian menjaga kekudusan. Amin. Tanpa menjaga kekudusan, kita tidak pasti berkenan di hadapan Tuhan. Artinya 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita sudah dibayar lunas. Kita harus menjaga kekudusan kita supaya menjaga hidup kita dengan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kita harus menjaga kesehatan kita. Saya mau tanya, makan setiap hari berapa kali secara dunia? Erpan. 10 kali bang. Oke, 10 kali boleh. Kita harus memakan firman Tuhan minimal 1 kali atau 2 kali sampai 3 kali. Amin. Kalau gini ya, berbahagia orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan dipuaskan oleh Kristus, oleh Allah. Ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, secara sehat rohani, kita itu sudah disehatkan. Amin. Karena kita udah menerima anugerah Tuhan, menerima berkat Tuhan, kasih Tuhan, pelayanan Tuhan yang di dalam hidup ini. Sedangkan kita harus jaga. Kenapa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Makanya firman Tuhan menjelaskan, kita harus buang belenggu-belenggu, kutuk-kutuk dosa kita. Kita harus jaga perkataan kita, jaga karakter kita, jaga semua. Amin. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita selalu menjaga kekudusan, kesucian kita di dalam melayani Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang banyak grup. Saya bilang, ayo teman-teman, Tuhan tidak mencari orang yang banyak grup. Saya bilang, teman-teman, Erpan semua, Tuhan tidak mencari banyak grup. Tetapi Tuhan yang Tuhan cari adalah kerinduan. Supaya Tuhan masuk di dalam hidup kita. Pertama, kita harus buka hati kita. Yang kedua, kita harus ubah pola pikir kita. Bahwa hidup kita bukan kita lagi. Tetapi pribadi Allah. Pribadi Sang Raja. Sang Juru Selamat. Datang ke dunia. Menebus dosa kita. Supaya kita diselamatkan. Amin. Amin. Wow. Amin. Kekerasan ya firmannya ya hari ini ya. Erpan kekerasan ya. Enggak bang, tapi enak bang, firmannya bang, menegur banget. Jangankan kita seperti, maaf ya Erpan, saya bilang jangan bayi-bayi rohani lagi. Kita harus memakan firman-firman yang keras. Supaya kita ditegur. Firman ini bukan hanya bagian saya, tapi termasuk kita semua. Termasuk saya sebagai pengkhotbah. Belajar. Karena pengkhotbah itu sebuah rutinitas. Bukan hanya rutinitas saja. Tetapi pribadi Allah yang harus wajib kita lakukan. Amin. Saya bilang wajib dilakukan. Amin. Artinya kita harus memiliki siapakah kita sekarang. Kalau kita mau hidup sehat, hidup kerohanian sehat,
menjaga pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita, yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, saya ulang lagi, hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya, pribadi Allah disempurnakan melalui kita. Amin. Kalau kita udah melakukan hal itu, udah menjaga itu, kita buka ayat 1 ayat. Matius 5 ayat 48. Ayat terakhir. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Artinya, kalau kita udah menjaga kekudusan kita, kita akan disempurnakan dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup ini. Amin. Sekali lagi, saya jelaskan. Ketika kalian udah menjaga kekudusan, menjaga bait Allah yang suci, yang kudus, dengan perkataan yang kudus, suci, setelah dengan pikiran yang kudus, disucikan Tuhan, kita akan disempurnakan. Amin. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Makanya saya bilang, mau dia pengkhotbah, WL, doa syafaat, siapapun, tidak ada yang sempurna selain Kristus yang disempurna. Amin. Jadi, kita nggak boleh takut. Bang, saya nggak bisa WL. Bang, saya nggak bisa khotbah. Bang, saya nggak bisa gini-gini. Hey, semua di sini nggak ada yang sempurna. Kalau mau yang sempurna, ya maaf kata, kita harus pulang ke rumah Bapa. Amin. Untuk apa kita ada dunia ini? Untuk apa kita bersaksi Tuhan itu baik, tapi melayani Tuhan takut-takutan? Wow. Saya jujur, saya nggak takut. Karena pribadi Allah disempurnakan. Amin. Coba kalian cari Google lagu dan diperbarui dalam hadirat Tuhan. Artinya, ketika kita disempurnakan Tuhan dalam hadirat Tuhan dan dikuduskan, disucikan, ditahirkan. Amin. Artinya ditahirkan, dimurnikan supaya kita kudus. Amin. Ketika Anda sudah dimurnikan, dikuduskan, disempurnakan oleh Allah. Jadi, pribadi Allah itu ada di dalam hidup kita. Pertanyaan dalam hidup kita, ada nggak kerinduan mengenal Allah? Ada nggak kerinduan mengenal Allah? Nah, saat pagi hari ini siapa yang sudah membaca firman Tuhan? Tunjuk tangan. Yang sudah baca firman? Oke. Artinya, dalam kesibukan apapun, pribadi Allah harus utama, nomor 1. Nomor 1 dalam hidup kita. Kalau kita mau menjaga kekudusan, menjaga kerohanian kita supaya kita bersih. Yang mengenal pribadi Allah. Kesatuan antara roh dan kita itu bersatu. Artinya, kita menjadi bait yang kudus, yang suci. Amin. Gereja atau komunitas rohani itu sebuah bangunan. Tetapi bangunan yang sejati ada di dalam hidup kita adalah tubuh kita. Amin. Kalau tubuh kita disempurnakan Tuhan, udah kita menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Intinya, supaya kita menjaga hidup, pola hidup yang dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan, kita harus menjaga namanya kekudusan atau kesucian. Amin. Sekali lagi, kita harus menjaga kekudusan atau kesucian. Karena waktu ini bukan waktu untuk sekarang untuk bertobat. Amin. Tetapi bukannya besok, bukannya tahun depan, tetapi sekarang ketika kalian benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu bukan hanya sekedar sebagai pendengar, tapi harus sekedar melakukan pribadi Allah. Amin. Amin. Oke, itu aja.